Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Anggi Saputri, NIM 11880200175 dari Program Studi Agroteknologi kelas 6A. Video ini merupakan tugas pengganti UTS di mata kuliah Nutrisi dan Zat Pengatur Tumbuh. Apa itu hormon? Hormon berasal dari salah satu kosakata bahasa Yunani, yakni hormin, yang berarti menggerakkan. Ada pula yang mengartikan hormon sebagai chemical messengers atau pembawa pesan kimia. Dewi 2008 menyatakan bahwa hormon merupakan senyawa organik, non-nutrisi yang aktif dalam konsentrasi rendah. Disintesis pada suatu bagian tertentu pada tumbuhan dan kemudian diangkut ke bagian lain pada tumbuhan yang nantinya dapat memberikan respon secara biokimia, morfologis, maupun fisiologis. Ciri-ciri hormon merupakan senyawa organik hasil biosintesis tumbuhan itu sendiri, dapat ditranslokasikan ke bagian tumbuhan yang lain, tempat pembuatan biosintesis dan tempat bekerjanya berbeda, aktif dalam konsentrasi yang rendah. Jenis-jenis hormon. Ahli botani telah menemukan 5 jenis hormon pada tumbuhan, yakni auksin, sitokinin, giberelin, asam abisat, dan hormon etilen. Menurut Kukerja et al. 2004, auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen merupakan aktivator pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan abisat merupakan inhibitor pertumbuhan dan perkembangan. Hormon auksin. Sejarah hormon auksin. Frieswijn merupakan salah seorang mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas di negara Belanda yang berhasil menemukan suatu senyawa dalam tanaman, yakni di bagian ujung dari satu kleoptil, yang dapat menyebabkan terjadinya pembengkokan pada suatu bagian tumbuhan di tahun 1926. Ini adalah gambar peragaan Wen terkait pembengkokan kleoptil dengan menggunakan tanaman Avena sp. Auksin disintesis di bagian ujung tanaman pada tunas. Hasil sintesis auksin tersebut diangkut dari bagian apikal menuju ke tempat terjadinya pemanjangan sel, sehingga pengaruh yang ditimbulkan dari setiap sel target yang diberi auksin akan berbeda-beda, bergantung pada konsentrasi pemberiannya. Macam-macam hormon auksin. Nah, ada 3 macam hormon auksin yang alami. Yang pertama, asam fluorkloroindoasetat atau 4-kloro-IAA. Yang kedua, ada asam fenilasetat atau PAA. Yang ketiga, ada asam indol burirat atau IBA. Pada tahun 1928, Wen telah berhasil mengisolasi auksin dari tepung sari pada bunga dan biji-bijian yang sudah nonaktif. Dan di tahun 1930, Wen berhasil menemukan rumus kimia dari auksin, yakni C10H9O2N. Berkat hasil penemuan Wen, maka Wen mulai membuat auksin sintesis seperti NAA, MCPA, 2,4-D, chloramben atau amiben, serta tordon atau picloram. Nah, 2,4-D merupakan auksin sintesis terbaik karena lebih mudah diserap oleh tanaman, tidak mudah terurai, dan berfungsi dalam mendorong aktivitas morfogenik. Biosintesis hormon auksin merupakan proses terbentuknya hormon tanaman melalui perbuahan bahan dasar menjadi senyawa intermediat dan berakhir menjadi hormon atau senyawa kompleks. Nah, secara garis besar, terdapat 2 mekanisme dalam biosintesis IAA.
kedua mekanisme tersebut berupa penghilangan gugus amino dan gugus karboksil pada cincin samping triptofan. Ini merupakan jalur sintesis dari IAA. Nah, ini ada beberapa fungsi dan aktivitas hormon auksin. Yang pertama, memacu proses pemajangan sel, menghambat pembentukan tunas lateral, membentuk akar adventif, merangsang terbentuknya xilem dan flum, serta membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau pertanokorpi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kerja hormon auksin. Yang pertama adalah cahaya. Adanya cahaya menyebabkan auksin menjadi rusak dan auksin berpindah ke arah yang menjauh cahaya. Kemudian ada gaya berat. Auksin diedarkan dari bagian puncak menuju bagian bawah. Selama proses pengedarannya, auksin akan lebih banyak terdapat di bagian bawah dari ujung batang dibandingkan bagian atas. Kadar atau konsentrasi auksin. Nah, auksin dapat bekerja secara efektif pada konsentrasi tertentu. Konsentrasi atau kadar auksin yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan pada sel-sel akar, tetapi dapat meningkatkan pengembangan sel-sel batang. Demikian video pembelajaran singkat dari saya mengenai hormon auksin. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.